damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara pemirsa, mimbar agama Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, firman Tuhan yang menjadi nasa renungan bagi kita pada ibadah Minggu 9 Agustus 2022, kita baca dari Kolose pasal 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Mari kita bersama-sama membacanya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kita bersyukur karena kita telah menjadi orang merdeka yang lepas dari perbudakan, dari penindasan, dari kesengsaraan, dan mempunyai cita-cita yang luhur yakni adil dan makmur. Tetapi saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri dalam realita hidup keseharian, dalam hubungan-hubungan kita sesama anak bangsa, masih saja terjadi apa yang disebut dengan pemerasan, pelecehan, kekerasan, penindasan, dan penjajahan. Kaum atas atau yang kuat, yang kaya, yang berkuasa, kadang menari-nari di atas derita kaum kebanyakan, kaum lemah, kaum miskin yang tidak berkuasa. Saudara-saudara, hal ini bisa terjadi dalam keluarga, bisa terjadi di tengah masyarakat, bisa terjadi di perusahaan, bisa terjadi di perkantoran, di perkebunan, di pertambangan, dan di semua sektor kehidupan. Apalagi kalau hubungan itu ditempatkan dalam hierarki atas bawah, kepala, anggota, bangsawan, rakyat biasa, tuan, hamba, atau hubungan kepemilikan, kaya, miskin, berkuasa, tidak berkuasa, pemilik atau pekerja, pribumi atau pendatang, atau hubungan berdasarkan jumlah, mayoritas dan minoritas. Saudara-saudara, bagaimana seharusnya hubungan itu di dalam kekristenan? Apakah realita hubungan yang sifatnya hierarki itu dosa? Apakah bisa dihindari bahwa ada orang kaya dan ada orang miskin? Ada atasan dan ada bawahan? Dalam surat Kolose adalah sebuah realita tentang adanya hubungan atas bawah. Tetapi agar hubungan itu tidak mendatangkan ketidakadilan, agar tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi penindasan, dan juga tidak terjadi pengkhianatan, dendam, sakit hati, maka penting menempatkan hubungan itu dalam kebersamaan sebagai anggota keluarga Allah yang sama-sama telah ditebus, sama-sama telah dibebaskan, sama-sama telah dimerdekakan oleh Allah di dalam Kristus. Saudara-saudara, hubungan apapun di dunia ini hendaknya dilaksanakan dalam dasar kasih. Kasih sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Dan itulah hubungan
anggota keluarga Allah. Pola hubungan itu adalah seperti hubungan Allah dan umatnya. Allah mengasihi, Allah menyelamatkan umatnya dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan sebaliknya, umat menyambut kasih Allah itu dengan mengasihi Allah dan sesama, melakukan kehendak Allah dalam hidup sehari-hari, dalam hubungan dengan sesama, bahkan dalam hubungan dengan segala makhluk. Saudara-saudara, dasar hubungan Kristus dengan umatnya, itulah dasar nasihat yang kita dengarkan dalam kitab, dalam surat Kolose ini. Istri, hormatilah suamimu. Suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi umatnya. Anak, hormatilah orang tuamu. Orang tua, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu seperti Kristus dan umatnya. Hai hamba, taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Hai Tuhan, berlakulah adil seperti Kristus dengan jemaatnya. Itulah pola hubungan yang dibangun dalam perikop ini. Saudara-saudara, fokus renungan kita ialah hubungan antara hamba dengan Tuhan. Hal utama di sini ialah baik hamba maupun Tuhan hendaknya hidup dalam Kristus, hidup baru sebagai anggota keluarga Allah. Kalau belum hidup dalam Kristus, maka bisa saja terjadi perlakuan semena-mena oleh Tuhan kepada hamba. Terjadinya penindasan, terjadinya kekerasan, terjadinya pelecehan, pemerkosaan, penganiayaan terhadap hamba-hamba atau pekerja atau staf atau pegawai. Dan sebaliknya, kalau di luar Kristus, hamba bisa juga curang terhadap tuannya. Asal Bapa senang, menyenangkan hati Tuhan ketika tuannya ada. Mengkhianati tuannya, bahkan bisa mencelakakan tuannya. Saudara-saudara, apabila hamba atau atasan atau pekerja sudah hidup dalam kasih, tinggal dalam Kristus, maka akan melakukan pekerjaan sebagai panggilan. Pekerjaan sebagai ibadah kepada Tuhan. Reformator Martin Luther menggunakan istilah beruf, yakni pekerjaan sekuler difahami sebagai panggilan yang dilakukan untuk Tuhan. Bekerja di perusahaan, di pertanian, di pemerintahan, di perpolitikan, di perkebunan, di pertambangan, atau apapun sektor pekerjaan, itu adalah panggilan dan ibadah kepada Tuhan. Menurut Luther, orang yang bekerja bobotnya 2 kali lebih besar dari orang yang kerjanya hanya berdoa. Dari situlah muncul moto apa yang dikenal dengan ora et labora. Bekerja dan berdoa. Bekerja adalah kewajiban bagi orang beriman. Bekerja adalah profesi dalam mengungkapkan suatu ekspresi dalam memuliakan Allah. Dan karenanya seorang yang bekerja di dalam takut akan Tuhan, dia akan bekerja dengan tulus. Dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan berprestasi, jujur, menolak suap, tidak melaksanakan korupsi, karena semuanya itu adalah panggilan dan ibadah kepada Tuhan. Demikian sebaliknya, tuan, atasan, penguasa, bila bekerja sebagai panggilan dan ibadah pada Tuhan, maka akan bersikap adil. Tidak akan memeras, tidak akan melecehkan bawahannya, tidak korupsi, tidak memberikan suap, tidak menjadikan harta sebagai Tuhan. Ia tidak melakukan kekerasan, karena ia bekerja sebagai panggilan dan ibadah kepada Tuhan. Selamat bekerja, selamat beribadah, selamat memenuhi panggilan Tuhan. Amin.